Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah, monggo kita wiwiti pengaosan dalu menika kanthi waosan surat Al-Fatihah sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, alhamdulillah wonten dalu menika kita saged kepanggih malih nggih setelah mungkin 1 bulan kita berkegiatan di bulan Ramadan, aktivitas amal soleh di bulan Ramadan. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita masih dipertemukan saged sareng-sareng belajar, kula nggih belajar, Bapak Ibu nggih belajar. Lajeng mugi-mugi amal ibadah kula dan panjenengan sami wonten bulan Ramadan menika diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salajengipun mbok pilih kula wonten ngisi pengawasan wonten Masjid Al-Mukarramah nggih, dalam berkomunikasi, kemudian dalam bermuamalah dengan para jamaah anggadhahi kelepatan kula nyuwun agunge pangapunten ngeten nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah menika tentunipun kula ngemutaken khususipun kagem kiyambak pribadi kula lan ugi para jamaah sedaya menika monggo sareng-sareng pilih bulan Syawal menika menawi para ulama menika memberikan arti ataupun pengertian bulan Syawal nggih menika al-irtifa, yaitu meningkatkan. Tegese napa? Tegese monggo sareng-sareng kita sami meningkatkan kembali. Nggih, meningkatkan kembali kualitas amal ibadah kula lan panjenengan sami pasca bulan Ramadan. Menawi bulan Ramadan menika alhamdulillah sedaya menika digampangaken nggih anggenipun nindakaken amal soleh. Nggih, jenengan kula lan panjenengan sami menika nindakaken salat sunah menika, qiyamul lail menika gampang, sedekah wonten bulan Ramadan nggih gampang, tilawatul Quran nggih gampang. Lah pramila monggo kula ngemutaken nggih sesarengan sedaya kemawon kita tingkataken kembali ya, kita tingkatkan kembali di bulan Syawal ini. Lajeng enten salah setunggaling sunnah nggih menika nindakaken siam 6 hari di bulan Syawal. Wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin fakana kasyamid dahri." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari
di bulan Syawal seakan-akan melaksanakan puasa 1 tahun. Panjenengan kan poso setahun kiat napa mboten, Pak? Wah, ya abot lah nggih. Panase ngeten niki. Wah, kan poso kok setahun ngeten niku. Wabot. Lah niku pahala puasa 1 tahun itu bisa kita raih dengan mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Nah menika tesih panjang nggih. Niki mlebet napa? 13 napa nggih? 13 napa 12? Ya. Oh iya, tergantung ya. Tergantung satu Syawale kapal ngeten nggih. Karena kemarin ada perbedaan hari raya ngeten nggih. Nah menika ingkang gadhahi tesih gadhahi hutang puasa Ramadan barangkali ya, maka segera diqadha, ditunaikan. Setelah itu masih ada waktu di bulan Syawal, ditambah puasa sunnah Syawal. Menika nggih dados ngimutaken khususipun kagem kula kiyambak lan para jamaah sedaya mawon nggih. Terus Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan peluang bagi kita. Ramadan selesai ya, ada ibadah di bulan Syawal. Lah mengke persiapan sebentar lagi, persiapan kurban besar itu di bulan Zulqa'dah. Bagi para jamaah yang barangkali ingin menunaikan ibadah haji juga sudah mulai persiapan. Terus ya, selalu ada peluang ya. Allah memberikan peluang bagi kita untuk selalu beramal soleh. Wa alam bisawab menika mbok pilih sebagai pembuka nggih di pertemuan perdana ini pasca bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang sholat Jumat niku nggih. Kita membahas tentang sholat Jumat untuk lebih nyambung lagi ya, ini kita ulangi lagi dari awal niku nggih. Karena pembahasannya juga belum terlalu banyak nggih. Belum terlalu banyak. Kita ulangi lagi ya, mengingat kembali bab tentang sholat Jumat. Sholatul Jum'ati ya, sholat Jumat. Al-Jumu'atu, sholat Jumat, fardun ainun, itu hukumnya adalah fardu ain. Napa niku fardu ain, Pak? Ya, wajib yang sifatnya pribadi-pribadi, secara pribadi-pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Nggih. Bagi siapa? Alar rijalil ahrori, bagi laki-laki. Al-ahror itu yang merdeka. Oke. Jadi sholat Jumat itu wajib satu bagi laki-laki yang merdeka. Lah bagi perempuan, bagi wanita wajib napa mboten? Mboten. Gitu nggih. Sholat Jumat niku mboten wajib kagem wanita, kagem anak kecil, kagem musafir. Menika mboten wajib. Terus yang wajib itu adalah ya laki-laki al-akhror yang merdeka. Nah zaman riyen enten budak. Budak menika nggih mboten wajib. Nggih. Budak niku mboten wajib salat Jumat. Menawi ajeng nindakaken salat Jumat kedah izin riyen kalian juragane. Ini sakniki ampun anu nggih, jangan budak niku sanes pembantu ngeten nggih. Bukan ya. Kalau budak itu ya sudah itu milik tuannya. Zaman dahulu sakniki pun mboten enten perbudakan. Kados wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, al-jumu'atu haqqun wajibun. Salat Jumat itu wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Fi jama'atin, dilaksanakan dengan berjamaah. Lah niki catatan nggih, dilaksanakan dengan berjamaah. Pramila mboten enten kok salat Jumat kok kiambaan
nggih. Dinten Jumat lah niki mengingatkan kembali. Nanti enten pemahaman yang mengatakan bahwa sholat Jumat di hari Jumat itu tidak ada sholat duhur. Artinya apa? Siapa saja, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu di masjid, entah itu di rumah, itu wajib sholat Jumat. Katanya seperti itu, ya. Padahal sholat Jumat itu dikerjakan dengan berjamaah. Dan sebagai syarat sahnya harus ada khutbah. Niku nggih. Al-Jum'atu haqqun wajibun. Sholat Jumat itu wajib. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, fi jama'atin, dikerjakan dengan berjamaah. Lah, niku para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah, ngeten nggih. Berapa jumlah jamaah yang mengikuti sholat Jumat. Menawi madzhab Hanafi menika paling boten 3 menika sampun cukup. Terus menawi enten 3 orang, nggih, 1 yang menjadi khotib utawi imam, jamaahnya 2, itu sudah sah. Niku pendapatnya Hanafiyah. Pendapatnya Malikiyah 12. Ngeten nggih. 12 orang itu sudah sah melaksanakan sholat Jumat. Ngapunten. Lah dalile napa menawi madzhab Hanafi menika kok 3, bahkan ada yang mengatakan 2 sudah cukup. Ya karena minimal orang sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Niku nggih. Terus sholat Jumat niku nggih dianggep fi jamaatin, dilaksanakan dengan berjamaah. Ya minimal orang sholat jamaah ya 2 orang. Ada imam, ada makmum. Lah niku landasan utawi pendapatnya Hanafiyah. Lah menawi Malikiyah menika jumlahnya 12. Ada juga yang mengatakan 13. 13 itu yang satunya imamnya utawi khotibnya. Landasannya nopo? Menika mengke Bapak Ibu saged mempelajari menika surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. Nah, itu ada terus nate Rasulullah niku tesih khutbah Jumat. Rasulullah khutbah Jumat, lajeng enten rombongan saking Syam, rombongan dagang. Nggih, para saudagar baru pulang merantau, cara-cara jam mriki bar mulih saka perantauan. Ning niku rombongan. Nggih, itu dengan membawa banyak sekali barang dagangan. Itu sampai kota Madinah niku ramai geger loh. Eneng ngopo itu. Lalu niku Rasulullah tesih khutbah. Lah orang-orang para sahabat yang mendengarkan khutbah itu karena mendengar ada rombongan dagang itu pulang saking perantauan, itu sami medal saka masjid. Ayo dendelok rame-rame. Lah yang tersisa di masjid itu tinggal 12 orang. Ceritanya itu niku wonten surat Al-Jumu'ah ya tadi. Wah, Pak. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wa wahu khairur raziqin. Ayat terakhir menika nggih surat Al-Jumu'ah. Jadi ketika Rasulullah itu sedang khutbah Jumat, ada rombongan dagang pulang saking perantauan, lah para jamaah itu menyambut para dagangan itu. Lah yang tersisa di masjid bersama Rasulullah mengerjakan sholat Jumat, ya itu ada 12 orang. Nah, maka itu yang menjadi patokan mazhab Maliki yang mengatakan, oh sholat Jumat itu sah nek cukupi 12 orang ataupun 12 jamaah. Sedangkan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i berpendapat 40 orang. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa sholat Jumat pertama kali yang dilakukan itu ya berjumlah 40 orang. Jadi sholat Jumat itu Rasulullah SAW perintahkan ketika Rasulullah tesih wonten ten Mekah. Ananging Rasulullah menika mboten saged nindakaken sholat Jumat wonten ten Mekah. Karena napa kondisi menika dereng memungkinkan. Rasulullah bersama para sahabat yang berada di Mekah
Mboten saged menika kok rame-rame nindakaken salat Jumat, lah dipentungi kafir Quraisy ngeten niku mengke. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala paring dawuh nindakaken salat Jumat, Rasulullah menika mengirim surat kepada sahabat Mus'ab bin Umair yang ada di kota Madinah. Rasulullah memerintahkan sahabat Mus'ab bin Umair untuk mendirikan sholat Jumat. Lah kemudian Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang ada di kota Madinah menika nindakaken sholat Jumat. Lah sholat Jumat pertama kali yang dilakukan jumlah jamaahnya ada 40 orang, sehingga itu menjadi patokan menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Oh berarti sholat Jumat bi cacahnya enten 40 jamaah. Ada yang mengatakan 41, satunya itu adalah imamnya. Lah niku dados fi jamaatin dikerjakan secara berjamaah. Mboten enten kok salat Jumat kok kiambak. Lah menawi salat Jumat bubar, mun selesai, lajeng kok enten datang. Loh lah kok tibake salat Jumat wis bubar. Lajeng pripun niki? Salat Jumat napa salat zuhur? Salat zuhur. Mboten salat Jumat. Menika nggih. Fi jamaatin illa arba'ah. Wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Sinten? Abdun mamlukun, budak. Lajeng ingkang nomor kalih awi mraatun, wanita. Wanita menika mboten wajib nindakaken salat Jumat. Ananging menawi kok nindakaken salat Jumat wonten ten masjid, menika salatnya sah dan tidak wajib melaksanakan salat zuhur. Nika nggih. Wanita perempuan tidak wajib mengerjakan salat Jumat. Tapi kehadiran perempuan mengerjakan sholat Jumat di masjid ikut berjamaah itu sudah sah dan tidak perlu mengerjakan sholat zuhur. Nggih. Abdun mamlukun yaitu satu budak, yang kedua perempuan, au sobiyun anak kecil. Ya, maksudnya anak yang belum masuk usia balik. Menika mboten wajib nindakaken sholat Jumat. Nah, tapi sebagai pendidikan ya, untuk mendidik ya, diajak, ayo cah terus sholat Jumat. Au maridun atau orang yang sakit. Ya, orang sakit ingkang boten saged nindakaken napa nggih asa'yu ataupun berangkat ke masjid, nah menika udzur syar'i mboten wajib. Jane nggih enten setunggal melih niki, enten musafir. Musafir menika nggih mboten wajib. Nggih. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus niku nggih dikerjakan dengan berjamaah. Wa hiya laisat fardhon badilan anidzuhri. Salat Jumat itu bukan gantinya salat zuhur. Ngoten nggih. Nah niki status salat Jumat. Salat Jumat itu statusnya napa? Napa hukum kiyambak? Hukum tersendiri atau salat Jumat itu sebagai ganti dari salat zuhur? Nah, menawi wonten kitab menika dijelaskan salat Jumat itu bukan ganti salat zuhur. Keranten apa? Keranten tata cara menika berbeda. Ya, menawi salat Jumat kalih rakaat, salat zuhur sekawan rakaat. Menawi salat Jumat menika enten khutbah. Salat zuhur mboten enten khutbah. Secara tata cara sudah berbeda. Maka statusnya juga salat Jumat itu hukum tersendiri. Hanya saja bagi orang yang tidak mengerjakan salat Jumat, maka dia mengerjakan salat zuhur. Mengerjakan salat zuhur pun ya, ulama menjelaskan menawi ibu nindakaken salat zuhur di hari Jumat menika ngentosi salat Jumat itu selesai. Nah niku. Atau kita ya mungkin kita di rumah sakit mboten saged nindakaken salat Jumat menika nindakaken salat zuhur menika ngentosi salat Jumat selesai. Menika penjelasan para ulama.
Menika nggih, dados wa hiya laisat fardhon batilan anid dzuhri. Ya. Wa hiya afdhalus sholawat. Nah, sholat Jumat ini termasuk sholat yang agung. Dan para ulama menjelaskan hari raya pekanan, hari raya mingguan. Mula dijenengi Jumu'at. Jumu'at niku jumu'ah, kumpul. Hari Jumat itu adalah hari berkumpul. Nyuwun sewu ngapunten. Ingkang biasanipun mboten ketinggal ten masjid, mesti nek dina Jumat ketok ning masjid tadi itu. Mergo ngene iku, dina Jumat niku dinten berkumpulnya kaum muslimin mengerjakan. Nggih. Nyuwun sewu kadang niku nggih salat 5 waktu nih kadang bolong-bolong. Ning nek dina Jumat niku mesti wah iki kudu Jumatan. Nek ora Jumatan dosa enten nggih. Enten nggih? Iki kudu Jumatan, nek ora Jumatan dosa. Padahal nggih kiyambake nilar salat 5 waktu mboten rumangsa dosa. Enten sing model enten niku, Pak. Nggih. Nilar salat 5 waktu mboten rumangsa dosa, nilar salat Jumat rumangsa wah iki nek ora salat Jumat dosa. Nah, sehingga banyak itu orang yang nyuwun sewu barangkali ada sebagian yang tidak mengerjakan sholat, tapi di hari Jumat, wah itu mesti kebanyakan datang. Nah itu karena hari raya pekan al-Jumu'ah. Jumat itu hari berkumpul, ya hari Jumat. Wa yaumuha afdhalul ayyam. Dan hari Jumat ini adalah hari yang afdhal, hari yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Li hadisin nabawi berdasarkan sebuah hadis, yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah napa nggih? Tuannya hari. Hari Jumat ini adalah tuannya hari-hari. Wa a'zamu 'indallahi mi yaumil fitri wa yaumil adha. Dan hari yang a'zam, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hari Fitri dan juga hari Adha. Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan juga dalam sebuah hadis, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at fihi syamsu, yang matahari itu terbit, yaitu adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Ya, mulai hari Jumat ini hari istimewa. Ya, hari Jumat adalah hari istimewa. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi dukhilal jannah. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Nabi Adam diusir dari surga juga pada hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kapan kiamat? Dina Jumat. Lah kapan? Ya mbuh. Kiamatnya kapan? Dina Jumat. Jumat kapan? Ya mbuh. Nggih. Ngeten nggih. Mas macam-macam. Zaman kapan niku, Mas? Hari Jumat pas Ramadan 15 ruas macam-macam. Oh, nafsiri ilmu kiamat enten. Kiamat niku ilmunya indah Allah. Yang mengerti hari kiamat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nalika Nabi Muhammad niku ditanglet kalian malaikat Jibril, ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Mal mas'ulu anha, ya apa itu? Orang yang bertanya itu lebih paham daripada yang ditanya. Jawabnya Nabi Muhammad seperti itu, ya. Nah, saya ini macam-macam, seneng aliran-aliran ngomong, nah, itu bakal kiamat lah. Wow, Rasulullah hanya menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tandanya. Wow, alam bisawab. Wa dalilu fardiyatiha, adapun dalil diperintahkannya sholat Jumat, ya menika nggih wonten surat Al-Jumu'ah, nggih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Pramila menawi wonten bab muamalah, salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli ketika sudah dikumandangkan azan Jumat. Itu tidak boleh. Itu jual beli yang haram. Nggih. Alam bisawab. Itu ada bab fikih itu menjelaskan salah satu jual beli yang dilarang itu adalah jual beli yang dilakukan ketika sudah dikumandangkan adzan salat Jumat. Pramila mbok bilih ingkang nate wonten ten Mekah mriku nek salat Jumat, wah itu toko-toko sami tutup sedaya. Ayo. Kados wonten ten pasar-pasar tutup, sepi. Nggih. Pasare sepi. Kados wonten ten Aceh lak ngeten nggih. Enten napa niku kados Satpol PP niku keliling, Satpol PP keliling. Ayo padha salat Jumat. Konangan ra salat Jumat cekel. Gawa ning kantor ngoten. Nah, itu ada sebagian yang seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ngendika, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Salat Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah muhtalim. Muhtalim itu orang yang mimpi, maksudnya orang yang sudah masuk usia balik. Nah, usia balik menika para ulama macam-macam. Nggih, bagi laki-laki usia balik itu kalau sudah satu muhtalim, ihtilam itu senek cara dhewe mimpi basah ngeten iki. Mimpi basah. Yang kedua, anak kalau sudah mencapai umur 15 tahun. Nah, itu hukumnya udah dihukumi balik. Umur piro le? 15 tahun oh wis balik. Ora oleh ninggal salat. Nah, niku. Kemudian ada satu lagi, ada tiga nggih, ada 3 tanda balik itu nyun sewu ngapunten. Dalam sebuah hadis disebutkan tumbuh bulu di area kemaluan. Nah, itu. Tapi kan itu privasi, maksudnya dulu wis balik gak delok sih. Oh, ini enggak boleh, itu privasi kok ya. Nah, artinya ini sebagai wawasan. Oh, nek cara oh iki kok wis ada tumbuh bulu berarti udah masuk usia balik. Oh, alam ini ada 3 nggih tanda usia balik. Satu adalah ihtilam, mimpi. Yang kedua adalah masuk usia 15 tahun. Yang ketiga adalah tumbuh itu di sekitar kemaluan. Rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Wa wujubu sa'yi li ada'iha indal jumhuri indal adani tsani baina yadail khatib. Wajib berangkat salat Jumat itu menurut jumhur ketika sudah dikumandangkan adzan yang kedua. Nah, enten sebagian masjid nggih, salat Jumat menika adzannya 2 kali. Nggih. 2 kali ning harusnya itu jedanya agak panjang. Adzan 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru selesai adzan meleh. Wah, itu kesusu ngeten niku nggih. Adzan pertama itu fungsinya sebagai untuk memberikan nggih kajenge para jamaah niku siap. Oh, iki wis adzan. Ya mungkin jarak jeda kisaran 20 atau 30 menit lah. Ya, kajenge siap-siap. Oh, iki wis adzan, oh adzan pertama. Oh, berarti wis arep salat Jumat. Sing macul ten sabe berarti pun ajeng siap-siap. Sing ten toko nggih siap-siap, sing ten kantor nggih
siap-siap. Jadi adzannya itu jedanya itu juga agak panjang. Ya kisaran mungkin 15 atau 20 menit atau mungkin 30 menit. Mboten kok langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar niku selesai nyambung melih. Nah, itu. Nah, adzan 2 kali ini adalah ijtihadnya ya sahabat Utsman bin Affan. Karena ketika itu kaum muslimin semakin banyak, kesibukannya nggih semakin banyak. Padha dagang, sehingga sholat Jumat, iki wis wayahe manjing sholat Jumat kok isih sepi ngene. Bali meneng, lah kok isih sepi? Ya wis nek ngono adzane ping pindho. Adzan pertama fungsinya untuk mengingatkan, kajenge para jamaah menika siap-siap, oh adzan pertama. Oh, jam 11, oh jam 11 kok wis adzan pertama, berarti wis persiapan mun ajeng salat Jumat. Ya, mangke jedane jam setengah 12 ya baru adzan salat Jumat. Nah, ini menurut jumhur. Ya, ini menurut jumhur. Jadi wajibnya datangnya ketika adzan kedua, ini menurut jumhur. Yaitu yang melaksanakan 2 kali adzan. Ada juga yang masjid yang melaksanakan ya 1 kali. Ya 1 kali sebagaimana Rasulullah dan sahabat Abu Bakar juga sahabat Umar bin Khattab. Jadi adzan kedua itu adalah memang ijtihadnya sahabat Utsman bin Affan. Karena apa? Karena ketika itu kaum muslimin semakin banyak, kesibukannya juga semakin banyak. Ya, beda dengan periode-periode pertama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Coro-coro periode pertama niku angkatan pertama niku wonge sregep-sregep ngoten. Enten nggih. Wah, sing sepuh-sepuh niku wonge sregep-sregep. Bar turunane iki rada-rada kan biasanya sasa ngeten niku nggih. Nah, akhirnya sahabat Utsman bin Affan punya inisiatif, ya wis gawe adzane ping pindho. Kajenge kagem persiapan. Wa indal Hanafiyati, adapun menurut Hanafiyah ba'dal adzanil awal, menurut pendapatnya mazhab Hanafi wajib berangkat sholat Jumat itu setelah adzan pertama. Kok adzan pertama? Wis adzan pertama nih, wah langsung budal berangkat ya Jumatan. Wal Jum'atu raka'atani, sholat Jumat dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Wa khutbatani, dan juga 2 kali khutbah. Qablaha ya, wa khutbatani qablaha, dan 2 kali khutbah sebelum sholat Jumat. Nggih. Terus saderengipun nindakaken sholat Jumat menika enten khutbah riyin. Wal qira'atu fiha jahriyatan. Sholat Jumat meskipun itu sholat yang dilaksanakan di siang hari, bacaannya jahar. Nah, mula niki benten kalian sholat zuhur. Nah, sholat zuhur lah mboten nggih. Sholat zuhur niku bacaannya sir, pelan. Tapi sholat Jumat bacaannya dikeraskan, jahar. Nggih. Terus ada sholat yang dikerjakan di siang hari yang bacaannya jahar. 1, sholat Jumat. 2, sholat jenazah, jahre takbire. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, siang hari kan itu, pagi hari. Nah, itu dibaca jahar. 3, enten sing pendapat sholat istisqa, sholat gerhana. Sholat gerhana matahari lah nggih. Gerhana matahari kemarin ya. Kemarin hari Kamis tanggal 20 ya ada gerhana matahari. Ya. Meskipun sholatnya dikerjakan di siang hari, tapi bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Meskipun kalau dalam sholat gerhana nanti ada pembahasan kok sholat gerhana matahari, ada sebagian ulama yang mengatakan bacaannya tidak dijaharkan. Tapi ada yang mengatakan bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Nah inilah sehingga sholat Jumat niku tadi, kembali ke tadi,
statusnya bukan ganti sholat duhur, karena secara hukum niku tata caranya pun beda. 2 rakaat enten khutbah dibaca dengan keras, meskipun waktu pelaksanaannya sama. Meskipun waktu pelaksanaan sholat Jumat itu sama. Kapan? Ya sejak zawal, sejak matahari tergelincir sampai menjelang waktu asar. Terus nek cara niki, sak dhuwet niki. Sepakat, wis nek gotong royong dina Jumat muter dalan. Pas dina Jumat niki. Waduh, lagi kok Jumatan sepakat sholat Jumatnya diundur jam 2 semisal. Semisal ngeten niku. Lagi ndak tanggo kok ngeten nggih. Kok malah cor-corane rusak, elek semisal ngeten niku. Akhire Pak RT kalian Pak Takmir rembukan iki. Lagi piye iki? Warga do kerja bakti pas nggih dina Jumat. Engko nek ditinggal sholat Jumat malah semisal nanti enten nalangan apa lah enten niku. Akhire rembukan dumumke dumateng warga duwet kerenten menika dinten Jumat tur nggih enten gotong royong kesepakatan sholat Jumat diundur mengke jam kalih. Saumpami ngeten iki. Sah napa mboten? Sah. Boleh. Karena waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat duhur. Sholat duhur sejak kapan? Sejak zawal. Matahari tergelincir, duhur jam 11.36 sampai waktu sholat menjelang sholat asar 14.57. Waktunya panjang. Neng niku boleh nek seperti itu. Neng yo berjamaah. Itu tadi kan nggih. Karena ada udzur sesarengan, ndak apa-apa. Orang malah niki dina Jumat kerenten menika gotong royong salat Jumate libur, ya mboten malah salat Jumate diliburke niki malah kacau. Ya, salat Jumate tetap ada. Waktunya diundur ndak masalah. Asal itu masih waktu salat zuhur. Niku nggih. Nah, ini wawasan. Ini semisal mau dibuat kompak, semisal seumpami ada udzur nanti suatu saat ada udzur pas dilala seperti itu, tidak apa-apa, diumumkan. Oke nggih, sholat Jumatnya niki kerenten tesih sibuk ngaten-ngaten niki diundur. Lah mangke sing khotbah sinten sing khotib? Lah Pak Khotibe, Pak Khotibe dikabari. Pak Khotib niki mengke sholat Jumatan ten mriki diundur mengke jenengan mengke sholat Jumatan mriki jam kalih. Lho lha iki piye iki? Ya ndak apa-apa. Itu sah. Ya sesekali menawi enten udzur. Wa alam bisawab. Wal khutbatu fardhun qabla sholati. Khutbah Jumat itu hukumnya fardu. Ya, khutbah Jumat hukumnya fardu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini penting. Paling tidak setiap masjid itu harus punya cadangan khotib. Nah, ngeten niku. Mergo nek mboten enten khotib niku nggih repot apa nggih? Wis ngenteni khotib ra teko-teko wis tingak-tinguk. Lah, kok urung teko jam semene wis repot wis. Wis mulai gelisah ngeten niku. Lah paling tidak harus ada ya. Setiap masjid yang didirikan sholat Jumat paling tidak di situ ada khotib, harus ada yang bisa khutbah. Mboten ya enggak apa-apa, baca enggak apa-apa lah. Yang penting rukun-rukunnya tersampaikan, insya Allah nanti ada rukun-rukun khutbah. Kados kemarin hari Jumat pas hari raya Pak, hari Jumat kemarin sami dan masjid dengan kulon itu sing jadwal mboten rawuh. Waduh, bingung lho niki. Alhamdulillah kula Jumatan ten griya. Razi niki sing jadwal khotibe mboten rawuh. Nah, ternyata jadwalnya double. Kula jadwal ten Kilen, sing masjid Kilen. Razi, iki jadwale sampeyan ning Kilen. Waduh,
Lah apa nggih? Lah saya ndak tahu ini. Lah terus piye? Sembuh wis. Akhirnya repot. Ya, akhirnya kalau tanglet mereka alhamdulillah mereka pun enten gantinya. Lah itu akhirnya memang harus seperti itu. Ya dadak nang jenenge kadang alangan niku nggih mboten enten nggih. Mun dihubungi, Pak, mengke jadwal jenengan niki khotbah wonten ten mriki. Ya. Oh, nggih insyaallah saged. Ya pas budal bane bocor, kebanan tengah dalan. Wis repot. Nah, itu kadang itu terjadi sesuatu yang itu tadi, alangan-alangan yang tidak terduga. Maka harus ada itu yang siap untuk menggantikan khutbah. Ya, harus ada yang siap menggantikan khutbah. Itu penting ya, karena khutbah di sini hukumnya wajib. Masuk sholat, ayo gandeng khotib ora teko langsung wae sholat Jumat, kumat. Ndak bisa. Gandeng sing khotib ora teko langsung wae sholat Jumat. Ya ndak bisa. Ya paling tidak ada khutbahnya. Niku nggih Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sekilas tentang sholat Jumat. Ya, jadi hukumnya adalah fardu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ngendika, "Man taraka salasa jumu'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbi," rawahu Abu Dawud. Nah, hukumnya wajib barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Absen sholat Jumat 3 kali Pak berturut-turut. Lah wingi ora sholat Jumat. Wingi meneh ora sholat Jumat. Lah iki kok nganti 3 Jumat kok ora Jumatan niku. Taba'allahu ala qalbi, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Nah, mengunci hatinya itu para ulama menjelaskan mengunci dari hidayah. Allah menutup dari hidayah. Dia tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian sebagian ulama mengatakan dia termasuk golongan orang munafik. Ya, mulai hati-hati. Kalau Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, orang yang meninggalkan sholat Jumat tahawunan mergo ngremehke gitu, itu dihukumi dosa besar. Ya, itu mulai hati-hati. Maka ini sholat Jumat ini penting, ya. Sholat Jumat ini penting. Wa alam bisawab menika Bapak Ibu rahimakumullah, kang saged kawula aturaken utawi kang saged kula sampaikan babagan sholat Jumat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. Nanti ada adab-adabnya, ya, ada syarat-syaratnya, masih banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan sholat Jumat lah, termasuk nanti ada juga hukum seperti hari Jumat kemarin. Ijtima'ul Id wal Jumat. Sholat Id hari raya ngepasi dinten Jumat. Nah niku mengke enten hukum. Sholat Jumat niku tesih wajib napa mboten? Nah itu nanti ada pembahasan di situ. Enten sing ngomong mergo mau wis sholat Id ora usah sholat Jumat. Sholat Jumatnya mboten wajib. Wah, enten sing ngeten niku. Lah niku nanti ada pembahasan yang ngeten niku Pak nggih. Banyak ternyata ya babakan sholat Jumat. Wa wala bisawab menika ingkang saged kula aturaken. Menika nggih Bapak Ibu. Wa wala bisawab babile mekaten ingkang saged kula aturaken kata klepatanipun kula agung pangapunten astaghfirullahalazim. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.